Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalata wa nasahal ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta tahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibika al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, saudaraku, saudariku seiman seakidah, jamaah kajian yang dirahmati Allah Rabbil Izzah. Alhamdulillah, tiada pernah bosan kita memuja Allah. Menjadikan kalimat syukur hamdalah tadi senantiasa menghiasi bibir kita, membasahi lidah kita. Setiap kali di antara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah terlimpah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin Allah dan takdirnya pula di malam yang berbahagia ini kita bisa kembali melaksanakan yang Allah perintahkan kepada kita, salat maghrib berjamaah, sebuah kenikmatan yang boleh jadi di luar sana belum dirasakan oleh sebagian kecil saudara seiman kita. Terlebih semakin bertambah nikmat kita tatkala setelah ini kita duduk bermuwajah dalam rangka bersama-sama melangkahkan kaki kita dengan berusaha mengikhlaskan niat, membulatkan tekad, melanjutkan perjuangan kita untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Bersama-sama kita duduk di majelis ini untuk saling berwasiat dalam hal kebenaran, at-tawasi bil haqq. Bersama-sama kita duduk di majelis ini, di masjid ini, di rumah, di antara sekian banyak rumah Allah di muka bumi ini, untuk saling berwasiat dalam hal kesabaran atau wasibis sabr. Tentunya teriring dengan harapan dan doa, semoga Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini, ke masjid ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal meridhai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkan langkah kita ke surganya kala, amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an, hadirin wal hadirat, jamaah kajian yang dirahmati Allah Rabbil Izzah. Tema yang kita angkat sebenarnya mungkin sudah sering dibahas, sudah sering dikaji dan diulas oleh para asatidzah, para duat, para mubalik. Namun karena saat ini kita ingin saling mengingatkan, ingin saling menasihatkan. Bisa kita bayangkan bila kita diingatkan setiap saat saja bisa lupa, apalagi kalau tidak ada mengingatkan. Karena inilah substansi dari keberadaan kita di muka bumi ini. Allah mengatakan kepada kita, fadzakir, teruslah memberi peringatan, terus ingatkan saudara kalian. Karena memang manusia itu al-insan mahal khata' wan nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah ya. Makanya apalagi manusia itu lebih mudah berbuat dosa. Kalau kata orang Jawa, karena saya orang Jawa ya. Ada orang Jawa di sini? Berapa ribu? Berapa orang Jawa sini? Jawa Timur? Jawa Tengah? Ada ya. Kan kalau saya itu mengartikan kata orang Jawa Tengah itu manusia, bahasa Jawanya apa? Menungso. Itu artinya menang-menang senang dosa. Diam-diam tapi senang dosa. Nah, makanya kita di sini saling mengingatkan. Tema yang kita angkat meraih surga dengan akhlak mulia. Mungkin kita protes, Ustadz, kan surga itu pintunya banyak. Iya. Makanya Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu ada subbab yang diangkat, babu kasrati turukil khair,
bab banyaknya pintu-pintu kebaikan. Kalau bahasan ini kita membahas masuk surga dan akhlak mulia, emang cuma itu? Bukan. Yang ini saja kita susah mengamalkannya, belum yang lainnya kan ya. Ya saya yakin Ustaz nanti ke surga. Dari mana yakinnya? Pokoknya saya berusaha ke surga Allah. Nah, usaha kita bentuk apa? Di antara pintu yang akan kita masuki itu dalam bab husnul khuluq, ya. Bab husnul al-khuluq, akhlak yang mulia. Di dalam Al-Qur'anul Karim minimal ada 8 ayat yang berbicara masalah akhlak mulia. Tidak kurang dari 56 hadis dan 20 athar ataupun riwayat dari ulama salaf. Sehingga kata para ulama, kalau kita bicara masalah akhlak, maka mereka pernah mengatakan kepada kita, innamal umamu akhlaquha, in hiya dhahabat fahum dhahabu, ay kama qala. Sebuah makulah ataupun ungkapan, atau orang sering mengatakan meme, ya, kalau bahasa keren sekarang gitu kan. Mereka mengatakan innamal umamu akhlaquha. Sejatinya keberadaan satu umat dan sebuah komunitas manusia itu, mereka dikatakan ada, wujudnya itu ada kalau menampakkan akhlaknya. In hiya dhahabat fahum dhahabu. Ada yang mengatakan innamal ummamu akhlaquha ma baqiyat. Sejatinya keberadaan satu umat, komunitas, masyarakat, mereka dikatakan ada wujudnya itu kalau menampakkan akhlak yang mulia. In hiya dhahabat fahum dhahabu. Tapi bila esensi dari sebuah komunitas itu tidak menonjolkan akhlaknya, hilang, maka mereka dianggap tidak ada. Wujuduhum ka'adamihim. Mereka itu keberadaannya sama dengan tidak ada. Beda antara ada memberikan manfaat. Ini wujuduhu ka'adamihi. Keberadaan dia sama saja dengan tidak ada. Ini yang berbahaya. Sehingga kata para ulama, yang harus selalu kita lakukan itu memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Kalau kita selalu bertanya, sering di mana-mana para asatidzah, para ustadz, para kiai, para mubaligh, para dai menyampaikan akhlak, 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 akhlak. Apa sih yang kita bisa pahami dengan diksi ataupun istilah akhlak? Dalam kitab Ta'rifat al-Jurjani, ulama mereka mengatakan akhlak itu adalah hay'atun, ibaratun an hay'atin lin nafsi rasikhah tasduru anha al-aqwal wal af'al min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Kata para ulama, definisi akhlak itu adalah ibarah, sebuah ungkapan yang menggambarkan tentang apa? Hay'atin lin nafs, tentang satu tindakan yang muncul dari pribadi seseorang. Makanya kalau kita baca kamus Indonesia, yang namanya akhlak itu ya karakter yang melekat. Itu akhlak. Sehingga kata para ulama, akhlak itu adalah apa? Ibarah, sebuah ungkapan yang menggambarkan an hay'atin lin nafs, sebuah gerakan, sikap yang muncul dari jiwa seseorang yang dia sudah melekat, rasikhah. Tasduru anhal aqwalu wal af'al, yang dari jiwa itu muncul ucapan, tindakan verbal, ucapan dia, atau af'al, tindakan dia, min ghairi hajatin, tanpa membutuhkan fikrin wala rawiyah, munculnya spontanitas. Kan kalau kita penggiat sosial media kan sering muncul tulisan gak ada akhlak, ada ya, tahu temannya dipelorotin celananya misalnya, dicolokin ke matanya mercon misalnya. Kadang memang itu tindakan yang spontanitas, yang tidak terpikir sebelumnya. Jadi akhlak itu gambaran karakter yang melekat dalam jiwa setiap orang. Kalau adab itu proses,
adab sebelum tidur, adab mau makan, ya, adab berpakaian, nggak ada. Akhlak tidur, akhlak pakaian, nggak ada. Karena sebuah adab, kata para ulama, bihaja ila tamrinat, ila ta'allum wal mumarasah, itu adab. Tapi kalau akhlak itu secara bahasa Indonesia karakter yang melekat dalam diri seorang, watak, ya. Makanya saya waktu itu tahun 2009 ketika mendamaikan dua orang suami istri yang mau bercerai. Suaminya usia 60, istrinya usia 50. Diskusi lama-lama, ujungnya ya sekali lagi pakai bahasa Jawa, ya, karena kita orang Jawa. Saya tanya istrinya, "Ibu atau Mbak, apa yang mendorong Anda harus bercerai dengan suami Anda?" Watak, Pak Ustadz. Jadi kalau kata orang Salatiga, karena saya tinggal di Semarang, Salatiga ya, hitungannya sambil nyantri sama sekarang 27 tahun. Udah KTP sana makanya. Itu kata mereka, nek watuk eneng obate, nek watak ora eneng obate. Yang Jawa ngerti ya? Ngerti nggak Pak nggih? Ngertos? Nggih. Ulun kadang ngerti ulun ya. Iya. Kalau batuk itu ada obatnya. Tapi kalau watak atau ke apotek, Mas beli apa? Watak apa? Watak bengis ada nggak? Nggak ada. Adanya racun tikus kan gitu. Ada Pak kopi sianida kan gitu. Itu bukan obat, namanya racun. Nah makanya kata orang Jawa, kalau watuk batuk itu ada obatnya, tapi kalau watak itu nggak ada obatnya. Tapi saya bantah, maaf Bu, terkait watak itu ada dua. Ada wirosi, ada muktasab. Ada keturunan, ada karena kontaminasi. Biasanya orang Jawa lagi nih, mohon maaf ya, emang saya orang Jawa maksudnya. Dimaklum insyaallah ya. Kan kalau kata orang Jawa itu orang begini, udah ini memang gawan lahir. Bawaan lahir ya gitu Pak, karakternya kayak bapaknya kan gitu. Makanya ingat, orang Arab sering menamakan al-waladu sirru abawai. Anak itu jiplakan orang tuanya. Gak mungkin ada anak karakternya mungkin maaf baik dibilang kayak tangganya ya gitu. Gak mungkin. Ini bapaknya nih kayaknya atau ibunya kan. Makanya kan kalau kita sering lihat pegiat medsos lagi nih, ketika ada orang yang akhlak orang baik di kementerian yes angel teman kandanamu kan gitu. Karena emang akhlak itu tindakan spontanitas yang muncul dari jiwa seseorang, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Sehingga Nabi mengajari kita agar kita tidak pernah bosan meminta kepada Allah diberikan akhlak yang mulia. Kalau bagi dan Nabi kita nggak ragu, sudah diberikan sebuah legalitas dari Allah Rabbil Izzah di ayat keempat surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak dan budi pekerti yang tinggi dan mulia. Sehingga porsi akhlak ini memiliki porsi besar di hadapan Allah Rabbil Izzah. Sehingga dari hadis riwayat Imam Tirmidzi dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi ditanya, perkara apakah yang paling banyak, yang paling dominan memasukkan seorang hamba ke surga Allah? Apa kata beliau? Taqwallahi wa husnul khuluqi. Perkara yang paling dominan, paling banyak menjadikan seorang hamba masuk ke surga Allah, apa kata Nabi? Dua hal, taqwallah wa husnul khuluqi. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan hadis tadi, lihat kata Ibnu Qayyim, Nabi mengaitkan masalah takwa dengan husnul khuluq. Karena takwa itu akan menjadikan seorang hamba di antara kita mendapatkan cintanya Allah, hablum minallah. Wa husnul khuluq, perilaku akhlak yang baik itu membuat orang suka, membuat orang simpati dan empati kepada orang ini. Itu namanya akhlak. Sehingga di hadis yang lain Nabi kita pernah bersabda dari Jabir bin Abdullah, riwayat juga Tirmidzi, Nabi mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrukum minni majlisan yaumal qiyamati
ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, lihat, akan ada di antara umatnya Nabi kita Muhammad SAW ini manusia yang paling beliau sukai, beliau cintai. Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling layak dekat majlisnya denganku hari kiamat. Subhanallah. Ikhwati wa akhawati, mereka itu para sahabat Nabi ketika hidupnya ingin dekat dengan Nabi, ketika matinya ingin bersanding dengan Nabi kuburannya. Siapa mereka contohnya? Umar bin Khattab, Abu Bakar pasti. Umar itu sampai nyuruh anaknya Abdullah ketika naza dipanggil, ya Abdullah ibn Umar, ta'al, kesini kamu, sampaikan salamku kepada Aisyah. Ini bicara masalah bagaimana mereka para sahabat Nabi itu ingin dekat dengan Nabi, baik hidup, mati maupun kelak di surganya Allah. Siapa yang nggak tahu Umar? Jangankan manusia, jin mikir ketemu Umar. Kalau kita kan, kita yang mikir ketemu jin. Jinnya kangen sama kita. Nggak ada lo, nggak rame. Umar bin Khattab itu sosok seorang hamba yang ditakuti, disegani, bahkan jin mikir. Nabi mengatakan, ya Ibn al-Khattab, innaka ma salakta fajjan illa wa salaka syaitan fajjan ghaira fajjik. Wahai Umar, jangankan ibu-ibu, muncul kamu diem. Syaitan ketika melihat muncul di ujung jalan sebelah sana, mereka mengurungkan niat muter, mendingan lewat jalur sebelah. Kalau kita kan tunggu, sini bro, gue tunggu lo di sini kan gitu. Itu syaitan. Kalau Umar enggak. Dia berharap ketika meninggal dunia itu kuburannya bersanding dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dipanggil Abdullah, pergi kamu sekarang kepada ibunda Aisyah, sampaikan salam dari Umar. Ingat ya, Umar bukan khalifah Umar. Subhanallah. Karena yang mati bukan presiden Umar. Siapa yang mati? Umar. Bukan presidennya, itu jabatan yang melekat. Umar datang ke Aisyah. Aisyah, Umar mengirim salam padamu. Kata Aisyah, alaika walissalam. Apa yang disampaikan? Memohon izin kepadamu untuk bisa dikuburkan di samping baginda Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah? Sebenarnya itu hakku, karena ada kuburan ayahku. Tapi karena minta ayahmu, aku izinkan. Subhanallah. Abdullah pulang. Bagaimana Abdullah? Iya ayah, diizinkan. Baik. Nanti kalau aku sudah meninggal dunia, engkau mandikan, engkau kafani, engkau salatkan, engkau angkut jenazahku, minta izin kedua kali pada ibunda Aisyah. Itu gambaran simpel. Ketika Nabi mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling kucintai dan orang yang paling dekat nanti majlisnya denganku di hari kiamat, orang yang terbaik di antara kalian apanya? Akhlaknya. Akhlaknya. Subhanallah. Begitu besar peran akhlak di hadapan Allah Rabbil Izzah, sehingga Imam Al-Bazzar dalam hadisnya dari jalur sahabat Nabi yang mulia juga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum apa? Bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kata Nabi, kalian semua tidak akan pernah bisa mampu merangkul, menggait hati manusia di muka bumi ini dengan harta kalian. Akan tetapi yang bisa menggait hati mereka, yang bisa merangkul hati mereka adalah bastul wajhi wa husnul khuluqi. Wajah kalian yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Sehingga Ibnu Umar pernah berkata kepada anaknya, bunayya innal birra syai'un hayyin. Innal birra syai'un hayyin. Wajhun taliqun wa kalamun layyinun. Kata Ibnu Umar kepada anaknya, wahai anakku, amal kebajikan itu sebenarnya simpel, enteng. Cukup dengan engkau menunjukkan wajah yang ceria di hadapan saudaramu, dan apa? Kalamun layyin, tutur kata yang
baik. Itu ajaran Islam. Bertemu dengan saudara kita, tampakkan senyum yang cerah ceria. Saya lagi sakit, Ustaz. Jangan kalah sama artis. Mereka dibayar mahal untuk ketawa. Antum dibayar mahal untuk mendapat surga. Ya. Makanya kan katanya yang paling bisa sabar itu hanya pemain Indosiar, karena sabar dibayar. Sabar ya main filmnya, iya. Ditinggal nikah lagi, sabar. Dibawa lari mobilnya, sabar ya. Di Indosiar adanya itu memang dibayar. Tapi kalau kita surga jaminannya. Sehingga Nabi mengatakan bastul wajhi wa husnul khuluq. Ibnu Umar mengatakan amal kebajikan itu ringan, mudah, hanya engkau terapkan dua hal minimalnya. Wajhun taliqun wa kalamun layyin. Wajah yang berseri-seri dan tutur kata yang baik. Subhanallah. Tutur kata yang baik. Makanya kita harus antusias meraih surganya Allah Rabbul Izzah. Memang kita yakin baginda Nabi kita pernah mengatakan kepada sahabat dan umatnya, ala wa inna fil jannati mi'ata darajah. Ketahuilah surga itu berapa tingkat? 100 tingkat. Ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ardi. Jarak antara level 1 dengan yang di atasnya itu sejauh langit dan bumi. Allahu akbar. Enggak apa-apa Ustaz, aneh qanaah. Lantai 1 enggak apa-apa. Mas, kalau ke surga, kalau enggak. Kalau masalah pahala dan surga harus tamak kita. Harus tamak, enggak boleh qanaah. Kalau masalah harta harus qanaah. Kalau kata orang Jawa, sak matio, nerima impantum. Jadi harus qanaah kalau masalah duniawi, menerima apa adanya. Tapi kalau bicara pahala dan surga, Nabi menyuruh kita, idza sa'altumullaha ta'ala al-jannah fas'alul firdausa a'laha. Jika kalian meminta kepada Allah surga, mintalah yang paling tinggi. Apa itu? Firdaus. Ini Nabi yang nyuruh, Nabi yang merintahkan kepada kita agar setiap orang di antara kita tidak boleh pesimis, karena takut yang berlebihan pada akhirnya menyeret setiap orang di antara kita dalam jurang al-qanut, al-ya'as wal qanut. Fa innal ifrata fil khauf yajurru sahibahu ila al-ya'as wal qanut. Rasa takut yang berlebihan yang enggak diimbangi dengan rasa harap akhirnya melahirkan sosok seorang hamba yang pesimistis. Kan mohon maaf, nggak jarang di antara kita mengatakan, maaf Pak Ustadz, apa saya layak ke surga Allah? Stop, jangan bicara itu. Allah itu maha pengampun. Allah lebih mengedepankan rahmatnya ketimbang siksa dan adabnya. Karena seorang mukmin sejati itu setiap kali berbuat dosa, dia langsung bertaubat kepada Allah Rabbul Izzah. Dan hanya mukmin sajalah yang kelak dibisiki oleh Allah. Innallaha yud'il mu'mina wa yad'u 'alaika nafahu sitra wa rahmatahu. Allah kelak di hari kiamat akan mendekatkan hamba yang mukmin dan meletakkan untuknya sitrahu, sitar menutup aib dia dan rahmatnya. Khusus orang yang mukmin. Ketika seorang mukmin ditanya, "Ata'rif dzamba kadza?" Kamu masih ingat enggak dosa yang ini? Iya ya Allah. Yang ini iya, yang ini iya. Sampai dia lemes, udah enggak ada harapan ke surga. Apa kata Allah? Dosamu yang dulu itu satartuha alaika fid dunya wa aghfiru lakal yaum. Dulu ketika kamu di dunia, dosa-dosamu sudah kututupi. Dan hari ini ku ampuni. Allahu akbar. Karena sosok pribadi mukmin itu terus berbenah, memperbaiki diri. Itu mukmin. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW ada yang masyhur dari Abi Umar Al-Bahili. Beliau pernah menyampaikan kepada kita bahwasanya ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqah
wa ana za'i bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha wa ana za'im bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjamin rumah di surga yang paling rendah untuk seorang hamba yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi memang Islam nggak suka perdebatan. Kecuali jika dibutuhkan diskusi mencari kebenaran, bukan pembenaran. Maka Nabi mengatakan, ana za'im, saya menjamin bagi setiap orang di antara kalian untuk mendapatkan rumah di surga yang paling rendah. Bagi siapa yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Makanya ulama salaf itu banyak menghindari perdebatan. Karena kadang-kadang beresiko. Seperti kisah Abu Hanifah. Ketika akan berdiskusi dengan seorang ahli al-batil, orang yang ahli batil, dia tanya, kamu mau dengan saya diskusi, apa konsekuensinya? Ya, kalau saya menang, kamu ikut saya Abu Hanifah. Kalau kamu kalah, ya saya nggak kemana-mana. Itu kan bahaya. Makanya kata Rasulullah, liman tarakal mira, orang yang mau meninggalkan perdebatan, debat kusir yang gak ada manfaatnya, walaupun dia benar. Lalu yang kedua, wa ana za'im bi baitin fi wasatil jannah, aku menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi seorang hamba man tarakal kadzib wa in kana mazihan, yang mau meninggalkan dusta walaupun bercanda, softoh. Ya. Makanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Nabi bersabda, la yasluhul kadzib walau kana mazihan atau mazhan. La yasluhul kadzib walau kana mazhan, tidak layak seorang mukmin berdusta walaupun bercanda, enggak boleh. Yang ketiga, wa za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu, dan saya menjamin untuk seorang hamba di antara kalian rumah di surga yang paling tinggi bagi seorang hamba yang memperbaiki kualitas akhlaknya dan baik akhlaknya. Nabi kita pernah berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, atau kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau menciptakanku dengan wujud ciptaan yang sempurna, maka sempurnakan pula lah akhlakku. Bila baginda Nabi kita saja meminta kepada Allah akhlak yang mulia, apalagi kita. Apalagi kita. Makanya Tawus bin Kaisan mengomentari doa Nabi tadi itu, inna hadhil akhlaq manaih. Akhlak yang mulia itu adalah anugerah ilahi. Yamnahu Allah man yasha min ibadihi. Yang Allah maha berkehendak untuk menganugerahkan akhlak yang mulia itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Itu artinya anugerah, hadiah terindah ini tidak diberikan kepada sembarang orang, tapi orang-orang pilihan. Sehingga Tawus bin Kaisan mengatakan, fa idza aradallahu bi 'abdin khairan manahu minha khuluqan hasanan. Apabila Allah menghendaki untuk hambanya kebaikan, Allah anugerahkan akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Itu berarti orang-orang pilihan Allah, orang yang layak mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ternyata kalau untuk menggapai akhlak yang mulia itu, para ulama mengajak kita cuma ada 4 pilar utama akhlak itu. Muara akhlak yang mulia itu ada di 4 hadis, yang itu jadi pilar utama akhlak mulia seorang mukmin, yang kalau kita bisa mengamalkannya, fa insyaallah ta'ala akan mengantarkan kita mendapatkan akhlak yang mulia. Hadis yang pertama, hadis yang masyhur riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, yang sudah sering kita hafal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyakul khairan au liyasmut. Itu pilar yang pertama. Pilar akhlak yang pertama dalam Islam adalah, kata para ulama, syiyanatul lisan, menjaga lisan. Kan ada ungkapan orang Arab sering mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang hamba itu dengan penjagaan dia terhadap lisannya. Bukan kita cuek dengan lisan kita. Dengan bahasa orang halabuh, peduli amat, kalau kata orang Sunda kumaha engke. Ya pikir keri, kata orang Jawa. Tidak. Sehingga pilar pertama untuk meraih akhlak yang mulia adalah syiyanatul lisan, menjaga apa? Lisan. Berangkat dari sabda Nabi kita Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang mengklaim dirinya, mengaku sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik, atau lebih baik diam. Orang lebih selamat mana? Banyak ngomong dengan banyak diam? Banyak diam. Kalau anak kecil sering ngomong bagus. Kalau orang besar ngomong terus, itu bahaya nantinya. Makanya Nabi mengatakan falyakul khairan aw liyasmut. Makanya ulama mengatakan falyufakkir qabla an yatakallam. Hendaklah setiap orang di antara kita berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Nabi mengatakan demikian, falyakul khairan. Kalau toh di antara kita harus ngomong sama orang lain, maka ngomonglah yang baik, orang bilang. Kalau nggak bisa, liyasmut, au liyasmut. Itu indahnya Islam. Nabi itu selalu memberikan solusi, jalan keluar. Karena kata para ulama, orang itu dalam kesehariannya antara dua. Kalau nggak ngomong, diem. Kalau diem selesai, udah nggak dibahas. Tapi kalau ngomong, maka pembicaraannya antara dua, entah baik atau buruk. Ada orang nasihatin, Mas, Mbak, ngomong yang baik dong. Mulut gua, lidah gua, mas pulo. Masalah buat lo. Gampar, plek. Mas kok gampar? Tangan-tangan gua, mas pulo. Itu Indonesia sekarang itu. Ini yang sering kita katakan, bahasa kita itu mengalami krisis akhlak. Ya, krisis. Orang sering menggunakan istilah dekadensi moral. Sekarang terjadi. Terlebih sekarang media sosial ada merebak. Ya, YouTube, Telegram, Instagram, apa? Instagram namanya. Apa? Instagram ya. WhatsApp ya. Itu menjadikan anak generasi muda kita bukan malah berakhlak. Makanya sering mereka tulisi gak ada akhlak. Pilar yang kedua, waktunya berhabis ya. Berapa menit? 5 menit ya? 5 menit? 5 ya? 6 7 10. Oh, 6 menit ya. Itu jamnya ya, bukan yang di situ ya. Baik, mudah-mudahan cukup. Yang kedua adalah adamul insyak ma'a infialatin nafs wa hiya al-ghadab. Menahan emosi. Riwayat Bukhari, Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Di hadis yang lain riwayat Tabrani, la taghdab falakal jannah, jangan marah bagimu surga. Hadis ini hafalannya anak PAUD dan TK. Makanya Bapak Ibu kalau anak mau sekolah, la taghdab falakal jannah, ambil uang uminya, la taghdab falakal jannah. Nyahok sia. Lihat, itu anak sekarang. Kadang-kadang anak kita menyalahgunakan hadis kadang-kadang. Bikin marah orang tuanya, la taghdab walakal jannah. Bolos sekolah, la taghdab walakal jannah. Hadisnya benar, tapi penerapannya salah. Makanya pilar yang kedua adalah al-ghadab, adamul ghadab, tidak marah. Karena marah dari syaitan. Ajaran Islam kalau kita marah pas berdiri, suruh duduk. Duduk suruh berbaring.
Berbaring suruh berwudu. Karena orang yang marah itu tadinya ganteng jelek, cantik tambah jelek. Udah mukanya berubah. Makanya orang sering, ini orang kayaknya kesetanan. Orang sering bilang gitu, kalau ente mau lihat setan ini orang ini gitu. Karena ghadab minasyaitan. Al-ghadab minasyaitan. Sehingga Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Ketika diulangi dikatakan la taghdab. Mereka para sahabat tidak diragukan kebaikannya, tapi di antara mereka ada karakter yang suka marah. Nabi tegur, la taghdab. Terus ditanya Rasulullah, ausini, beri saya wasiat, la taghdab. Jangan ngamuk. Rasulullah, beri saya wasiat, jangan ngamuk. Sampai diulang-ulang, la taghdab. Karena itu berat. Jarang orang yang marah bisa mengendalikan emosinya. Jarang, illa man rahimah rabbuh. Kecuali seorang hamba yang Allah berikan rahmat dan kekuatan bisa menahan amarahnya. Enggak ada. Kita kalau marah kan sering bilang sama teman kita, kuburan, rumah sakit. Pilih yang mana ente? Pilih ente aja dah gitu kan. Karena ghadab itu syar. Dari zaman saya SD kalau udah mau marah tuh kuburan, rumah sakit. Ente pilih mana? Pilih ente aja. Mau kemana ente? Sama ente kan gitu. Barang-barang kuburan, barang rumah sakit gitu aja. Karena ghadab itu khatarun azim, bahaya yang besar. Lalu yang ketiga, pilar dalam hal akhlak yang mulia adalah adamu al-fudul, tarku al-fudul. Dan kalau kata orang jamaah bilangnya jangan fuduli ente, nggak boleh fuduli. Berangkat dari hadis Nabi riwayat Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang bukan wilayah dia. Kadang ya di kampung ini orang sering dikatakan fuduli ke teman-temannya, dari mana? Pasar beli apa? Beras berapa kilo? 5 kilo. Yang mana berasnya? Belian. Itu fuduli kadang-kadang. Sepele enggak? Sepele, tapi kadang-kadang orang kan jengkel, nanya terus. Makanya dulu pesan mertua saya itu kepada istrinya, kalau ente masak, mau buang ke sampah, bungkus dengan kresek warna hitam. Biar orang nggak tahu apa yang dimasak. Orang fuduli, ya masaknya kelor misalnya. Ya masak ikan asin. Min husni islamil matarku ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu ketika dia sudah bisa meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dan bukan wilayah dia. Bukan zona dia. Dan termasuk meninggalkan perkara yang bukan kemampuan dia mengurusi dia, menanganinya. Itu rukun yang ketiga. Rukun yang terakhir yang keempat adalah salamatus sadr. Belajar untuk berlapang dada dan tidak berburuk sangka kepada saudara seiman. Ingin selalu baik sama saudara seiman, selalu berhusnudzon kepada orang lain, tidak selalu suudzon. Para ulama salaf di antara mereka Imam Al-Makhul mengatakan, dzikrullahi syifaa'un wa dzikrun nasi da'. Kalau setiap orang di antara kita sering menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah jadi obat. Tapi kalau kerjaan kita tiba-tiba mikiri orang lain, sakit. Kan kalau bahasa orang medis sekarang, Bapak, Ibu pengen cepat mati, mikir tuh orang sana, tangga sebelah pikirin, depan rumah, belakang, atas, kanan, kiri semua dipikirin. Nggak selesai. Bawa zikir, ingat kepada Allah dengan sholat, baca Al-Quran, istighfar, dan lain sebagainya. Betul-betul salamatus sadr, dadanya dibuat selapang-lapangnya. Nggak selebar lapangan basket, lapangan bola, tapi harus berlapang dada. Berlapang dada. Dalam hal berinteraksi dengan saudara seiman, dia berusaha berlapang dada. Kita nggak bisa berharap orang lain itu sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Tapi kita harus bisa menempatkan diri kepada saudara seiman dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergauli orang lain dengan akhlak yang mulia. Kata kuncinya, jangan paksakan orang tahu siapa kita. Kan sering ada di lapangan, untuk kasus lapangan. You tahu nggak siapa saya? Nggak tahu.
Kalau tahu tamu siapa saya, menyesal kamu. Ya pasti. Karena saya nggak tahu, kalau menyesal. Kan gitu. Jangan paksa orang mengetahui siapa kita, nggak perlu. Tapi tempatkan diri kita memahami kondisi orang lain. Tapi dia banyak nganunya. Ya udah, kalau banyak nganu jangan sering nganu-nganu, nggak usah. Nganu, nggak usah. Betul-betul berlapang dada kita supaya nyaman, ya. Karena kalau sering mikiri orang, kita stroke nantinya. Berasa ya? Iya. Saya juga pernah stroke masalahnya kan gitu. Lihat, cepat mati kita pada akhirnya. Betul-betul salamatus sadr, dada dibikin lapang selapang-lapangnya untuk saudara kita. Belajar berlapang dada. Dan ingat, jangan pernah bosan mendoakan saudara kita seperti Allah abadikan di Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Terakhir pertanyaan saya, sudahkah antum mengucapkan doa itu setiap harinya? Lupa Ustaz. Padahal ayatnya ada, Quran depan mata, tinggal mengamalkannya. Makanya Abu Darda dalam sebuah riwayat dikatakan sebelum tidur menyebutkan saudaranya seiman 360 orang disebut namanya sebelum tidur. Kalau kita update status, nggak mau dibilang kudet. Abu Darda sebelum tidur terbiasa mendoakan 360 saudara seiman, disebut nama satu persatu. Kalau kita absen nama yang masuk ke status kita lah. Karena doa itu harus kita amalkan setiap saat, setiap hari. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Indah arti ayat itu. Ya Allah, ampunilah kami dan dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami seiman yang telah meninggal mendahului kami dengan keimanan. Yang kedua, wala taj'al, jangan pernah ya Allah engkau taruh, engkau letakkan di hati kami ghillan, kebencian, permusuhan kepada saudara kami seiman. Minta sama Allah biar gak benci sama saudara kita. Dia saudara kita masalahnya. Makanya Abu Darda, ya, ada nih terakhir 1 menit lagi ya, minta waktu boleh? Dosa nggak ini? 2 menit. Abu Darda itu pernah melihat sekelompok orang lagi ngurumuni orang, mukul orang itu. Ditanya, kenapa kalian pukul dia? Ini contoh orang-orang lapendos, laki-laki penuh dengan dosa. Kita hajar itu dalam menghalangi masa. Kata Abu Darda, dia hanya melemparkan umpan. Lau wajadtumuhu fi qalibin awalam takun mustakhriji. Kalau kalian mendapat saudara kalian tergigit jalan, jatuh masuk selokan, ditolong nggak kira? Ya kami tolong. Itulah saudara kita. Fa in taba fa huwa akhuna. Kalau dia bertaubat, dia saudara kita. Makanya doa kita, wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau tempatkan di hati kami Allah sekecil apapun tempat yang berisi apa? Iri, dengki, hawas sama sahibnya. Nggak ada ya Allah, jangan sampai. Nanti Anda ketika mati gak senyum, capek matinya. Titip ya, itu jangan hentikan perang sama dia seumur hidup 7 turunan. Wasiat stempel. Jangan. La taj'al fi qulubina ghillan. Jangan kau letakkan di hati kami Allah kebencian, permusuhan, kedengkian kepada saudara yang seiman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Ya. Ini bisa kita bahas, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi dan semua yang di sini, dan semoga Allah Rabbul Izzah jadikan kita hamba yang memiliki akhlak yang mulia dan meraih surga yang paling tinggi. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.